Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ambil bagian dalam pelayanan di saat ini. Di awal pelayanan ini, dengarkanlah satu lagu yang berjudul Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau boleh menganugerahkan hari baru bagi kami semua. Dan di hari ini, kami rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami juga rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu. Anugerahkanlah hikmat bagi kami semua, supaya hidup kami semakin diperbarui lewat firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Keluaran pasal 6 ayat 6 sampai 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Tema renungan di hari ini, Tanah Perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Allah memanggil Abraham, tanah telah menjadi bagian dari janjinya kepada umat pilihannya. Bisa kita baca di Kejadian 12 dan Kejadian pasal 15. Israel kemudian hidup dalam perbudakan Mesir, tetapi perbudakan ternyata bukanlah akhir cerita. Allah mengingat perjanjiannya dan datang untuk membawa mereka keluar menuju tanah yang telah dijanjikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tanah perjanjian adalah bukti bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Ketika Israel belum melihat tanah perjanjian atau Kanaan, Tuhan sudah melihat penggenapannya. Keluaran 6 ayat 6-7 memperlihatkan bahwa pembebasan Israel bukan hasil kekuatan mereka, melainkan karya Allah yang berdaulat. Tuhan Allah berkata, "Aku akan membawa kamu keluar. Aku akan melepaskan kamu. Aku akan menebus kamu." Sesudah itu, Ia juga berkata, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu." Saudara-saudara, sebelum Israel menerima tanah perjanjian, mereka terlebih dahulu dipulihkan. Tanah perjanjian bukan sekadar warisan geografis, tetapi menjadi tanda kasih karunia dan kesetiaan perjanjian Allah. Mesir adalah tempat perbudakan. Kanaan adalah tujuan. Di antara keduanya terdapat padang gurun, tempat pembentukan iman mereka. Allah tidak menjanjikan jalan yang selalu mudah, tetapi menjanjikan dirinya selalu hadir. Secara teologis, tanah perjanjian menunjuk pada penggenapan janji Allah kepada Abraham dan keturunannya, serta menunjukkan bahwa keselamatan bergerak dari pembebasan menuju persekutuan dengan Allah. Manusia seringkali ingin melihat tanah perjanjian sebelum berani meninggalkan Mesir. Namun iman berjalan karena percaya kepada Dia, Allah yang berjanji, bukan karena sudah melihat tujuan. Ketika mata belum melihat Kanaan, hati tetap dapat berkata, "Tuhan sungguh setia, dan janjinya tidak pernah kehilangan arah sepanjang perjalanan kehidupan." Saudara-saudara, renungan ini memberikan pesan firman bagi kita semua, supaya jangan menyerah hanya karena perjalananmu belum sampai pada tanah perjanjian. Mungkin hari ini engkau masih berada di padang gurun, doa belum terjawab, pintu belum terbuka, dan jalan terasa panjang. Tetapi jangan kembali ke Mesir hanya karena Kanaan belum terlihat. Peganglah firman Tuhan. Seperti yang dikatakan, "Aku akan membawa kamu keluar. Aku akan menjadi Allahmu." Percayalah, Tuhan tidak membawa kita keluar tanpa tujuan. Ia membebaskan untuk membawa kita kepada kehidupan yang lebih dekat dengannya. Tetaplah berjalan, tetaplah percaya, dan tetaplah setia. Sebab janji Allah lebih pasti daripada apa yang mata kita lihat. Jangan biarkan ketakutan hari ini mencuri pengharapan akan hari esok. Di akhir renungan ini ada kalimat bijak. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan selalu punya jalan. Tuhan dahsyat dalam segala perbuatannya. Oleh karena itu, janganlah meragukannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, boleh diberikan kesempatan ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini semakin memperbarui kehidupan kami semua di hadapan Engkau. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati semua anggota jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Diberkatilah mereka dalam keluarga masing-masing. Tuhan berkati dalam setiap harapan, kerinduan, masing-masing keluarga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan di saat ini. Tuhan memberkati kita semua bersama dengan keluarga masing-masing. Shalom.